Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Memulai dengan tradisi yang baik di Nahdlatul Ulama, mari kita baca Fatihah, tabarukan wa tawassulan mahadat Muhammad sallallahu. Semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, baik hajat pribadi maupun organisasi, terutama hajat Jamiah Nahdlatul Ulama dan hajat dari media-media yang penjenengan kawani. Al-Fatihah walaupun sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih, syukur, alhamdulillah semuanya yang hadir, Bapak ahli dan segenap kru media yang dirahmati Allah. Hari ini kami sebagai tahapan konferensi cabang NU Sidoarjo yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2021 bertemu dengan instansi media untuk menyebarkan hal positif yang mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang selama ini kami perjuangkan selama kami ada, terutama di 5 tahun periode ini. Kegiatan konferensi ini merupakan puncak. Setelah ada laporan, ada evaluasi bersama, ada sinergitas dari semua sektor di Nahdlatul Ulama. Bagaimana pelaksanaannya, persiapannya dan hal-hal lain yang terkait dengan itu semua, kami persilakan untuk disampaikan langsung oleh Bapak Arif Fauzi selaku Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama ke-21 tahun 2021. Monggo disemangatkan Bapak Arif Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang kami banggakan rekan-rekan dari media, baik media cetak elektronik maupun online, Mas Besaris, Sekretaris dan Pak Sohib, dan kesejahteraan rumah tangga, panitia konferensi dan peserta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dari waktu rekan-rekan semua untuk jumpa pers pada siang hari ini di konferensi NU Cabang Sidoarjo tahun ini. Merupakan konferensi yang ke-21, adalah konferensi yang punya momen tersendiri. Yang pertama, konferensi dilaksanakan di mana pada saat masa pandemi COVID ini belum benar-benar bebas. Walaupun Sidoarjo mungkin levelnya sudah menurun, tetapi PPKM belum benar-benar dicabut, sehingga kami harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, konferensi kali ini dilaksanakan menjelang Muktamar NU yang ke-24. Yang ini juga menyebabkan, mungkin pernah rekan-rekan dengar, di mana konferensi ini sempat ditetapkan tanggal 28, terus ditunda 29 Mei, sekarang kembali ditetapkan 28 November. Itu kaitannya dengan hasil musyawarah dengan PWNU Jawa Timur dengan itu memperhatikan surat edaran PBNU. Yang kedua, konferensi ini merupakan forum tertinggi bagi NU di tingkat cabang dan merupakan forum kedaulatan dari ranting maupun MBJ, di mana melalui konferensi ini pengurus ranting maupun MBJ yang merupakan cerminan daripada warga NU se-Cabang Sidoarjo punya kesempatan untuk mengekspresikan berbagai usulan dan pendapatnya dalam sebuah program dan rekomendasi untuk kepentingan NU 5 tahun yang akan datang di Kabupaten Sidoarjo.
bagaimana warna NU ke depan di Sidoarjo, dibawa kemana dan sebagainya adalah di forum konferensi inilah pengurus ranting se-kabupaten maupun MBC punya kesempatan untuk melakukannya. Konferensi dilaksanakan di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Komplek Kampus Unusida, Jalan Lingkar Timur. Secara fisik masjid ini belum selesai, tapi kita tempati dengan berbagai fasilitas, insya Allah tetap akan nyaman. Sehingga komitmen panitia, bagaimana ukuran nyaman itu peserta kalau panas tidak sampai kepanasan, kalau hujan nggak sampai tampes, tur nggak sampai ongkep, walaupun dengan kondisi medan seperti itu. Berbagai cara sekarang teknologi itu canggih. Yang kedua, insya Allah ada dana semuanya bisa terpenuhi. Alhamdulillah dari survei saya hari ini telah melihat sepintas teror-teror yang dipasang, insya Allah akan terwujud dan semua keperluan peserta nanti akan terlayani dengan baik. Ada tiga sukses yang kami canangkan dari panitia. Satu, sukses pelaksanaan. Dua, sukses peserta. Tiga, sukses hasil. Sukses pelaksanaan indikatornya adalah terpenuhinya segala keperluan peserta untuk kelancaran konferensi dan terlayaninya segala keinginan dan keperluan peserta dengan baik dan penuh ramah. Kami siapkan banyak tenaga baik dari NU, BANO maupun dari Unusida yang akan siap standby untuk melayani semua kebutuhan peserta konferensi maupun tamu-tamu yang lain. Begitu juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan selama konferensi kita cukupi semua, tidak sehingga urusan sholat, urusan buang air kecil dan lain sebagainya, apalagi urusan konsumsi insya Allah tidak sampai kekurangan. Termasuk juga tamu-tamu diantaranya jenengan semua dari wartawan. Insya Allah punya hak yang sama dengan peserta. Itu masalah punya hak yang sama, bedanya tidak punya hak untuk usul dan pendapat serta itu memilih saja. Tapi hal yang lain kita lakukan yang sama. Yang kedua, sukses peserta, yakni satu, peserta merasa terlayani dengan baik, terpenuhinya kebutuhan mereka untuk keperluan konferensi dan merasa bebas untuk menyampaikan aspirasi, usulan dan pendapat di forum-forum persidangan konferensi. Yang ketiga, peserta berangkat dalam kondisi senang, pulang juga dalam kondisi senang. Itu indikator sukses peserta. Sukses yang ketiga adalah sukses hasil. Harapan kami setelah peserta ini merasa senang, setelah mengikuti konferensi berangkatnya juga senang, peserta mampu menghasilkan sebuah produk-produk program NU ke depan yang mampu membawa NU ini semakin bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada warga NU khususnya dan warga masyarakat Sidoarjo pada umumnya. Yang kedua, semakin memperkokoh komitmen menuju kemandirian jamiah, menuju NU satu abad. Kemandirian dalam bidang pendanaan organisasi, kemandirian dalam bidang pengambilan kebijakan-kebijakan, kemandirian dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lainnya. Tentang kewajiban membangun kemitraan dengan komponen-komponen masyarakat yang lainnya itu tentu harus dilakukan. Tapi bukan berarti NU kehilangan jati diri. Itu yang harapan daripada sukses yang ketiga dari konferensinya. Yang keempat, sukses ketiga yang adalah hasil yang sukses, yakni mampu memilih seorang pemimpin atau pengurus NU ke depan yang akan membawa NU semakin teguh, semakin mandiri, dan NU semakin dicintai dan mencintai masyarakat Sidoarjo secara umum, di samping warga NU itu sendiri. Jumlah pesertanya dari ranting itu 300
42 kali 2, ranting 2, rois dan ketua. Dari ranting itu 342 kali 2 serta dari ranting. Ranting 2 yaitu rois dan ketua. Rois itu berarti surya, ketua itu berarti tadi dia. Dari MWC juga masing-masing 2 kali 30 orang 18 berarti 36 rois dan ketua. Ditambah pengurus cabang, para ketua lembaga dan badan otonom. Kaitannya dengan keamanan, insya Allah juga tidak perlu kekhawatiran. Setelah konferensi mulai masuk jalan raya Surabaya Malang di titik-titik mengarah kepada lokasi konferensi sudah ada petunjuk arah, juga ada bendera. Begitu masuk Lingkar Timur, di tengah-tengah situ akan siap personel dari Pagar Nusa maupun dari Banser yang akan membantu kelancaran lalu lintas dan kelancaran peserta konferensi tanpa harus merugikan kepentingan umum. Jadi kami wanti-wanti kepada Banser jangan sampai karena ada konferensi justru kepentingan masyarakat secara umum terganggu. Jadi justru akan membantu kelancaran. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan dalam forum pers ini. Monggo untuk dari teman-teman kalau ada yang perlu disampaikan. Kalau berapa calon belum bisa diketahui karena nanti ada pracalon. Jadi yang dipilih nanti 2, satu adalah rois surya berarti itu melalui sistem AWA. Sistem AWA itu para peserta dari ranting maupun MBJ di rantingnya dan di MBJ-nya masing-masing sudah harus mengadakan rapat surya untuk mengusulkan 5 nama calon anggota AWA. Jadi begitu mereka registrasi sekaligus menyerahkan berita acara calon 5 nama usulan AWA. Dari 5 nama kan ditabulasi. Secara total kiai yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai 5 otomatis menjadi anggota AWA. 5 anggota AWA inilah yang akan menentukan siapa rois Surya PGNU Sidoarjo periode 2001-2026. Untuk Tanfidia masih seperti yang dulu. Jadi nanti ada pemilihan pracalon, masing-masing MBC dan ranting punya hak 1 suara. Kalau yang disepakati di tatip kemarin, yang sudah disepakati tapi tinggal pengesahan di pleno, itu rancangannya adalah minimal mendapatkan 99 suara untuk bisa maju ke babak yang kedua pemilihan calon. Dari calon-calon yang memenuhi syarat dengan memperoleh minimal 99 maka akan dilakukan pemilihan yang kedua. Siapa yang suara terbanyak itu yang menjadi ketua. Otomatis setelah mendapatkan persetujuan dari rois itu DNO. Jadi calon Tanfidia setelah pracalon untuk masuk ke calon itu harus mendapatkan persetujuan dari rois Surya. Apa mungkin tidak setujui? Ya namanya hak, bisa dipenuhi bisa tidak. Dan pernah di konferensi NU 10 tahun yang lalu pernah ada calon Tanfidia oleh rois tidak jadi kalau dianggap rois memang sangat-sangat tidak memenuhi syarat bisa jadi tidak setuju. Jelas itu kewenangan rois untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon ketua Tanfidia. Itu rois yang terpilih baru atau rois yang terpilih baru. Nah, nanti periodenya benar rois dulu baru lagi dia. Betul. Ya, ada kewajiban untuk swab untuk peserta atau cukup di sana ada screening yang tidak terpenuhi. Sudah kita sampaikan dalam keterangan atau persyaratan undangan bahwa setiap peserta wajib mentaati prokes. Yang kedua nanti di sana akan kita siapkan alat untuk mengetahui sudah vaksin atau tidak, walaupun itu tidak sebagai persyaratan. Selain perolehan suara 99 tadi itu ada syarat lain
Itu orang itu tadi bisa maju menjadi calon. Kalau di dalam ADRT itu juga ada ketentuan. Siapa? Ya, satu adalah anggota NU, yang kedua sudah mengikuti kaderisasi, yang ketiga pernah menjadi pengurus NU itu ADRT. Di tingkat cabang atau banom atau satu tingkat di bawah. Mungkin bisa diulang pakai persyaratan itu. Ya persyaratan tadi. Ya, tiga persyaratan yang ada di dalam ADRT itu calon itu satu pernah menjadi pengurus NU di tingkat cabang atau banom cabang atau satu tingkat di bawahnya. Yang kedua punya anggota Kartanu. Yang ketiga telah mengikuti pengkaderan. Nanti ketika pada kelompok yang ini kira-kira maksimal jam berapa sudah selesai? Agendanya kita rencanakan maksimal jam 4:30 sudah selesai. Molor-molor jam 5. Bisa juga lebih awal dari situ. Kalau ternyata forum-forumnya cukup mulus, jadi pemilihan tidak harus voting, peserta sepakat, musyawarah mufakat, aklamasi yang bisa jadi jam 3 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua OC dan seluruh teman-teman pers yang saya banggakan. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua, bahwa momen Konvercap ke-21 tahun 2021 ini cukup strategis bagi PJNU Sidoarjo, karena ke depan masa-masa yang harus dilakukan adalah percepatan, bukan lagi pengembangan dari capaian-capaian yang sudah dilalui oleh PJNU selama masa khilafat sebelumnya. Capaian di NU selama 2 tahun terakhir 2019 dan 2018 sebelumnya juga sudah dicapai. Kemudian bagaimana penataan aset, maka wajar bahwa ke depan ini justru sudah melalui tahapan percepatan lagi, dan tidak lagi pengembangan tapi sudah mengarah kepada percepatan. Dan ini sudah disampaikan di laporan pertanggungjawaban yang nantinya secara eksklusif LPJ nanti ada 400 halaman sekian. Itu mungkin LPJ paling tebal sedunia untuk tingkatan PJNU. Dan ini bukan main-main, karena di LPJ ini terakomodir seluruh capaian-capaian baik yang dilakukan oleh PJNU maupun lembaga dan banom serta badan khusus yang dikelola oleh PJNU, termasuk bagaimana pengembangan Unsida, bagaimana yang sebelumnya badan pengelola pendidikan yang sebelumnya belum tertata dan tersistem dengan baik, kita sudah melakukan hal itu dan menjadi sebuah capaian yang luar biasa, termasuk bagaimana menjamiahkan itu. Dan sesuai dengan tema bahwa Konvercap kali ini bertemakan kemandirian jamiah menuju satu abad Nahdlatul Ulama. Dari sinilah semangat yang dibangun oleh PJNU Sidoarjo di dalam menjamiahkan warga NU tidak hanya secara struktural tapi juga secara kultural. Selain itu, materi-materi yang sudah dibahas selama tahapan yang pertama di Pondok Membuktikan adanya program dan rekomendasi yang justru luar biasa antusiasme para peserta saat itu. Kami selaku tim dari SD sangat berterima kasih kepada para peserta yang luar biasa antusiasmenya, termasuk juga rekomendasi-rekomendasi yang nantinya harus dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal misalnya bagaimana melihat kondisi jamiah kita yang sudah tertata dengan baik, kemudian melalui percepatan tadi bagaimana PJNU ini semakin baik. Tentu juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, misalnya bagaimana melihat situasi sosial bahwa Sidoarjo ini sebagai kota penyangga Surabaya, banyak warga Sidoarjo
yang justru ber-KTP Surabaya, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi PCNU Sidoarjo. Karena tentu masyarakat perkotaan memiliki rasionalitas yang sangat tinggi, baik itu di bidang ekonomi maupun pendidikan. Nah, inilah yang menjadi tantangan PCNU, bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan yang bisa memenuhi hak-hak mereka dan juga apa yang mereka harapkan. Rasionalitas inilah yang harus kita tangkap, termasuk di dalam rekomendasi bagaimana mendirikan PAUD-PAUD yang ada di perumahan, mensinergikan antar lembaga dan bangun dan badan-badan yang ada di PCNU, sehingga mereka ini bisa secara terpadu bisa menjadikan PCNU ini menjadi lebih besar, tidak hanya secara tataran-tataran regional di Jawa Timur, tapi juga menjadi PCNU terbesar di Indonesia. Saya kira ini yang menjadi target kita, selain banyak rekomendasi yang juga ditujukan kepada pihak pemerintah secara umum maupun juga pemerintah daerah. Tentu semuanya itu berangkat dari semangat menjampiahkan warga NU menjadi sebuah satu kesatuan yang menjadi sebuah organisasi besar. Saya kira ini yang menjadi harapan saya, dan saya berdoa dan mohon doanya teman-teman pers, mudah-mudahan pelaksanaan Konvercap yang nantinya pada tanggal 28 sebagai puncak Konvercap menghasilkan para pemimpin terbaik di PCNU Sidoarjo yang mampu mengemban amanah percepatan di dalam mengembangkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya kira ini terima kasih sebelumnya atas kinerja yang luar biasa dari OC yang siang malam, tadi malam kita rapat selama 5 jam, mulai jam setengah 4 jam sampai jam 10, dan alhamdulillah sudah saya kira sudah 90% persiapan itu sudah tertata dengan baik. Saya kira ini selaku perwakilan dari atau selaku sekretaris pengarah dari konferensi cabang ke-21 PCNU Sidoarjo tahun 2021. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari seksi konsumsi, yang perlu kami sampaikan di sini adalah terkait kesiapan kami, menu-menu yang akan kami berikan kepada seluruh peserta konferensi. Alhamdulillah kita sudah siapkan nasi kotak. Kita tidak pakai sistem prasmanan untuk semuanya, karena kita coba untuk karena memang masih masa pandemi, sehingga kita pakai nasi kotaan saja, menghindari kerumunan dan juga percampuran dari bapak-bapak peserta untuk makanan itu. Kemudian juga teknis pembagiannya pun nanti kita berikan sesuai dengan registrasi. Jadi setelah peserta melakukan registrasi, kemudian mereka mendapatkan, sementara untuk pagi kita berikan kuenya pun juga kue kotaan. Kemudian siangnya sekitar jam 11 kita berikan nasi untuk makan siang. Ada coffee break pun juga begitu. Kita siapkan beberapa pos atau tempat titik untuk coffee break biar tidak berebut, termasuk juga cemilannya sudah tinggal ambil saja biar cepat. Kalau nanti sampai bikin atau seperti apa itu nanti kan akhirnya terjadi kerumunan. Nah, ini kita sudah siapkan kopi jadi, bukan kopi seduh dulu begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim ini tetap berlanjut. Ya, kita saling bisa melengkapi dan saling memberikan manfaat untuk kepentingan kita. Segala keterbatasan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir, Pak Fadli, Pak Herudin, Bu Elok, selaku pengantar acara. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Rois dan Fatid seperti apa? Satu, wajib prokes, diantaranya pakai masker, jaga jarak, dan sanitizer. Yang kedua juga kita siapkan screening untuk mengetahui sudah vaksin atau belum, walaupun itu bukan menjadi persyaratan sebagai peserta. Aturan tentang terkait masalah pemilihan Rois maupun ketua, kalau Rois melalui sistem AHWA di masing-masing ranting maupun MBJ, sebelum konferensi dimulai itu sudah harus menyerahkan berita acara usulan 5 calon anggota AHWA berdasarkan rapat surya di tingkat ranting maupun di tingkat MBJ. Yang dari 5 usulan ini akan ditabulasi oleh tim. Dari situ nanti akan diketahui siapa mendapatkan suara terbanyak 1 sampai 5, itulah menjadi anggota AHWA. 5 orang anggota AHWA ini yang menentukan calon Rois Surya PCNU Sidoarjo periode 21-2026. Adapun tentang sistem pemilihan ketua masih tetap seperti periode sebelumnya, yaitu melalui pracalon. Di setiap ranting dan MBJ serta cabang masing-masing punya hak 1 suara. Menurut draft tatip yang ada, kalau nanti disepakati dalam pleno, pracalon bisa menjadi calon minimal harus mendapatkan dukungan 99 suara. Dari mereka yang memenuhi syarat ini disodorkan, dimintakan persetujuan kepada Rois. Siapa yang disetujui itu menjadi calon, dan yang mendapatkan suara terbanyak itulah yang terpilih menjadi ketua Tanfidiyah. Dan ini kewenangannya adalah SC ini yang menyusun draft, Pak Dr. Solehuddin ini sebagai pakar tatipnya.